Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa juwajihi wa juriyatihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Wahdah TV di mana saja Anda berada saat ini, yang sementara menonton live streaming Wahdah TV, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar kemerdekaan. Apa dan bagaimana kita merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Maka telah hadir di studio ini dua narasumber kita. Masing-masing kami sapa Ustadz Yusuf Lauma LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Selanjutnya juga telah hadir Ustadz Khalid Walid LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kiranya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita akan bincang-bincang santai seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini adalah tanggal 16 dan besok kita sama-sama merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-75 tahun. Kalau kita melihat memang belum seimbang antara penjajahan dan kemerdekaan, di mana kita dijajah 350 tahun dan saat ini kita baru merdeka usia 75 tahun. Nah, yang jelas bahwa banyak peran-peran dari seluruh elemen pada kemerdekaan kali ini. Di antaranya adalah peran ulama dan umat Islam. Kita mulai dari Ustadz Yusuf Lauma LC terkait dengan apa peran ulama dan umat Islam pada saat merebut kemerdekaan. Kami persilakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala hamma ba'd. Pemirsa Wahdah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton yang ada di studio dan Al-Mukarram, Ustadz kita Ustadz Khalid Walid, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan Pak Ustadz Ruby juga kif haluk. Alhamdulillah. Senang sekali menjumpai antum semua masih dalam keadaan sehat walafiat, di mana nikmat ini begitu berharga dan demikian juga kita selalu jaga. Tentu selalu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita panjatkan kepadanya, usaha sebagai manusia kita pun selalu melakukannya. Seperti bincang-bincang tentang kemerdekaan ini. Apa peran ulama terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini? Adalah peran yang tidak boleh dinihilkan ataupun dianggap enteng. Baik yang berperan langsung ataupun para ulama yang bekerja di balik layar dari kemerdekaan itu sendiri. Kita mengetahui bahwa Syekh Iz, ya, Syekh Iz atau Iz As-Salam, atau ada yang menyebut Syekh Izzuddin, untuk penaklukan Konstantinopel di tahun 1453, beliau Syekh Iz menyiapkan generasi sedari kecil, ya. Jadi Muhammad Murad II dididik dari kecil. Demikian juga dengan para ulama yang ada di Indonesia ini, entah yang hadir di Indonesia ataupun mereka para ulama yang sedang berdiam di Timur Tengah, khususnya di Mekah. Ada sebuah buku yang kemarin viral kita baca, ulama-ulama Nusantara. Di situ tidak dinafikan bagaimana peran Syekh Ahmad Khatib, ya, Minangkabau, kemudian juga Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Banyak para ulama yang selalu menulis tentang risalah, entah itu risalah tentang jihadun fisabilillah, pentingnya membela agama Allah Subhanahu wa taala, maupun surat-surat mereka ataupun pidato, ya, taklim mereka menyemangati para pejuang, khususnya orang-orang yang kembali dari haji ataupun umroh. Makanya gelar haji ini kan kalau dirunut ke belakang adalah gelar yang merupakan ide Belanda. Siapapun yang pulang dari Mekah gelari haji supaya gampang mau tangkap, gampang dikenal siapa-siapa yang sudah menerima pemikiran pembaruan mengenai perlawanan terhadap penjajahan. Jadi peran ulama dari awal negeri ini begitu jelas.
Dan ini disemangati oleh Al-Quran itu sendiri, yang tidak menghendaki perbudakan maupun penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, yang merupakan mukaddimah dari konstitusi kita. Itu diilhami dari agama ini yang menyuruh umat bahwa sesungguhnya perbudakan atau ubudiyah itu hanya kepada Allah semata. Qul huwallahu ahad. Ya, dan insya Allah Pak Ustadz sebentar juga akan menerangkan tentang pentingnya merdeka ini, sehingga sampai di detik-detik datang kemerdekaan itu dinyatakan oleh bangsa kita, para alim dan ulama ini tidak meninggalkan begitu saja, tercatat di dalam konstitusi kita, dan kalimat itu sangat mahal. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan luhur. Coba kita perhatikan kalimat ini adalah kalimat agama, kalimat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan didorong oleh keinginan luhur. Didorong oleh keinginan luhur, identifikasi dari para ulama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bukan Qadariyah, mereka bukan ulama Jabariyah, ya, boro-boro mereka Syiah. Ya, jadi peran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melahirkan konstitusi ini sebagai bahwa dia peran dari Allah, la haula wala quwata illa billah, kekuatan dari Allah taala. Kemudian menafikan anggapan bahwa hanya menyerah kepada Allah pasrah semata, ya, kaum Jabariyah yang bagaikan kita wayang di tangan dalang, ataupun kaum Qadiriyah yang hanya menganggap, ya, bahwa semua ini hasil usaha manusia. Ini peran ulama yang tidak bisa dihapuskan jejaknya, dan insya Allah para asatidz kita juga akan membahasnya, bahwasanya sebuah hadiah yang besar yang diwariskan juga oleh para ustadz dan ulama kita terhadap negeri ini, ya, kalimat nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah tercatat di konstitusi itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama dari Tuhan kita. Allah katakan innani anallah, saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku. Dan kita bertanya dalam mukaddimah konstitusi itu, kalau negara maka negara Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mencari tafsiran ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan mana? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan peran terakhir ataupun bagian yang saya ingin jawab dari apa yang Bapak sampaikan, para ulama begitu peduli akan persatuan negeri ini, ya, sehingga banyak hal yang mereka berkorban. Bukan hanya telah berkorban nyawa, darah, resolusi jihad tanggal 24 Oktober, ya, hari santri. Bukan hanya itu yang dikorbankan pula, termasuk mereka mengorbankan ego, bahkan mereka terpaksa menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, ya, untuk menjaga persatuan. Itu pun sebenarnya persatuan yang menjadi ancaman dari Indonesia Timur yang tidak ditahu sampai sekarang siapa, ya. Tapi pedulinya mereka terhadap persatuan dan NKRI ini yang melahirkan negeri ini. Dan ketika kita pun menyebut NKRI, kita tidak pernah lupa jasa dari Perdana Menteri kita Muhammad Nasir yang terkenal dengan resolusi beliau, ya, sesudah adanya konferensi meja bundar dan ketidakpuasan lahirnya negara-negara RIS Republik Indonesia Serikat, ya, maka beliau mengultimatum, ya, dengan sebuah konsep yang orang mengatakan itu lahirnya bangsa, ya, dan itu adalah kelahiran kedua sesudah proklamasi, ya, dari apa yang Muhammad Nasir sebut dengan konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghapus RIS bentukan Belanda dan seterusnya. Wallahu alam. Baik, menarik sekali Ustadz. Kita ke Ustadz Khalid Walid, juga masih dalam bagaimana peran ulama dan umat Islam pada saat merebut kemerdekaan di tangan penjajah. Silakan Ustadz.
ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para asatidzah yang kami muliakan, kemudian pemirsa Wahda TV dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah ya, momen dan kesempatan ini kita bisa duduk bersama pemirsa sekalian meskipun berada di rumah kita masing-masing dalam momen menyambut kemerdekaan atau memperingati ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, dan kita doakan bersama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga republik kita ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang ingin merusak ya republik yang kita cintai ini. Sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya, Ustadz Yusuf Romo, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa Republik Indonesia ini kemerdekaan yang direbut dan diraih oleh Republik Indonesia ini dari tangan-tangan penjajah itu tidak lepas sama sekali dari peran para ulama kita ya, peran para ulama kita, dan itu sangat jelas dari bagaimana pekikan-pekikan takbir mereka pada saat memperjuangkan kemerdekaan ini. Bayangkan para pemirsa sekalian, seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa la haula lana wala quwata illa billah. Pada saat para ulama kita dan bangsa ini atau masyarakat pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, benar-benar mereka mengembalikan semua urusan mereka, menyandarkan semua urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti hanya dengan bambu runcing mereka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyandarkan kekuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menghadiahkan kemerdekaan ini untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan jika ada saja kelompok kecil memperjuangkan kemerdekaan mereka, kemenangan mereka melawan kelompok yang begitu besar, kalau mereka menyandarkan kekuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Peran para ulama sangat jelas. Ya, pekikan-pekikan takbir mereka, ajakan mereka, ya, bahkan apa yang beliau sampaikan tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan seterusnya, ya, bahkan dalam sila pertama, ya, dalam Pancasila kita, ini semuanya sangat jelas bahwa itu menunjukkan adanya peran ulama di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan agama kita memang sangat mendukung kemerdekaan itu, pembebasan dari penjajahan, pembebasan dari perbudakan dan seterusnya. Dan kami hanya ingin menyampaikan juga bahwa cinta terhadap Republik Indonesia dan bahagia bergembira dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, ya. Dan kita bergembira itu karena apa? Karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan berupa hadiah kemerdekaan tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya, ayat yang sifatnya umum meskipun sering digunakan dalam beberapa beberapa kasus yang sifatnya khusus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah kalian bergembira. Kita bergembira atas kemerdekaan ini, ya. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan ini semuanya sekali lagi tidak lepas dari peran para ulama kita, ya, peran para ulama kita. Oleh sebab itu, terakhir dari kami, insyaallah akan lebih meluas ya dalam tanya jawab bersama Ustadz kita. Terakhir dari kami bahwa ketika kita menyadari Republik Indonesia ini tidak lepas dari kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak lepas dari peran para ulama, maka yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita senantiasa menghormati, ya, dan meninggikan para ulama kita, ya, meninggikan para ulama kita, menghormati para ulama kita, bahkan mendoakan mereka yang telah meninggal yang memperjuangkan agama ini. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, baik. Semakin menarik diskusi kita
pada hari ini. Bagi yang ingin, pemirsa yang ingin melemparkan pertanyaan, kami persilahkan melalui link streaming yang telah sementara ditonton saat ini. Kami persilahkan jika ada pertanyaan, sementara bincang-bincang bisa langsung kita break untuk bisa langsung bertanya. Iya, pekikan takbir dan kekuatan la haula wala quwata itu memang terbukti ketika ada statement dari tentara Inggris akan menghancurkan kota Surabaya dalam waktu kurang lebih 3 hari saja. Ternyata tidak terbukti. Dan itu ternyata bahwa kekuatan la haula wala quwata dengan pekikan teriakan Allahu Akbar oleh Bung Tomo dan kawan-kawan dan arek-arek Surabaya membuktikan bahwa Allah telah menolong kita. Kami persilahkan Ustadz terkait dengan statement itu. Baik, jazakallahu khair. Bung Tomo yang terkenal dengan pekikan Allahu Akbar, ya, baru kemudian beliau selingi dengan kata merdeka. Sebelum beliau berpidato di radio itu, ya, beliau telah meminta izin atau bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang pada saat itu beliau adalah sebagai ketua Partai Masyumi, ya, dengan wakilnya adalah Ki Bagus dari Muhammadiyah, ya, dan ada banyak tokoh yang hadir pada saat itu. Dan sebagaimana Inggris, ya, dengan bala tentara Gurkha pada saat itu yang hadir, dan mereka mengancam untuk, ya, menghancurkan Surabaya, maka tidak boleh tidak, ya, sambutan itu dijawab dengan resolusi jihad, ya, dan, ya, terjadilah apa yang terjadi dari perang, ya, yang ada di Surabaya pada saat itu. Dan negara ini alhamdulillah kami bersyukur ini adalah bagian dari wafa terhadap amanah, ya, pengakuan terhadap jasa para santri, ya, di tanggal 24 Oktober ya tahun 1945 yang melahirkan resolusi jihad ini yang hari ini diperingati sebagai Hari Santri. Ini jelas adalah basma ataupun sidik jari dari peran Islam dan kaum muslimin serta para ulama. Dan orang bertanya, kenapa para ulama cinta tanah air? Kenapa mereka selalu ada di garda depan dalam pembelaan bangsa dan negara? Di Libya kita melihat ada Umar Mukhtar, ya, bahkan di zaman Tatar ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lahir pejuang-pejuang dipimpin oleh para ulama semata-mata, ya, bukan mengamalkan hadis hubbul watan minal iman, karena itu bukan hadis barangkali. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, tidak. Sebab berkaca kepada Rasulullah SAW sendiri, yang bagaimana Rasulullah cinta terhadap tanah Makkah. Ketika Waraka mengatakan kepada Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun yang datang berdakwah kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Rasulullah heran, au mukhrijiyahum, apakah mereka mau mengusirku? Ya. Dan terjadilah pengusiran itu. Nabi meninggalkan kota Mekah sebelum hilang bayang-bayang kota Mekah dari balik pegunungan. Rasulullah SAW mengatakan, laukana qaumuki, ya, ma'akhrajuni, seandainya kaummu tidak mengusirku untuk keluar, maka aku tidak akan keluar dari tempat ini. Kita melihat para sahabat Nabi SAW ketika Fatu Makkah, ada yang bahkan tiarap ke tanah saking rindunya terhadap Makkah. Bilal yang sakit parah panas, ketika mengigau didengar oleh Aisyah adalah mendendangkan rindunya untuk pulang Makkah. Sebagaimana tabiat kita kalau sakit di rantau selalu inginnya pulang kampung, ada di tengah-tengah keluarga. Jadi semangat cinta tanah air ini adalah naluri manusia. Dan yang kedua merupakan pembelaan dari alam sekitar kita, tanah tempat kita berpijak, air tempat kita minum, darah tempat kita tumpah, sebab mereka lah yang akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Ya, cintanya kita terhadap tanah air ini bagian dari keimanan, karena inilah yang akan menjadi saksi kita pernah ruku dan sujud, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua.
bahkan membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad fisabilillah, ya. Tanah Indonesia yang begini gemari Paloh Jinawi inilah yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat nanti, ya. Yang kata Rasulullah SAW, seandainya tukang azan melengkingkan suara azan, maka yashhaduhu al-yabis, ya, yang basah maupun kering yang dilewati oleh resonansi suara itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan resonansi suara yang menjadi saksi di hari kiamat itu adalah Indonesia. Makanya memisahkan Indonesia dari umat Islam, dari para ulama, seperti memisahkan tulang dari daging, memisahkan laut dengan pantai, yang sampai hari kiamat pun tidak akan mungkin, ya. Cinta itu orang mengatakan pahit manis ditelan bersama, dan itu yang dialami oleh para ulama dari sejak berjuang sampai hari ini, ya. Walaupun kita barangkali belum mendapatkan manis atau istilahnya ghanimah dari republik ini, ya, tetapi cinta itu selalu begitu resikonya, ya. Berbalas atau tidak berbalas, masih tetap kita mencintai negeri ini, ya, dan kami prihatin terhadap negeri ini, ya, dan apapun yang diinginkan oleh negeri ini, insya Allah, ya, para ulama, para asatiz dan kaum muslimin akan siap sedia memberikannya, ya, dengan murah, walaupun itu nyawa dan harta, ya. Wallahu taala alam. Baik, telah masuk di box ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, bagaimana pandangan syariat tentang kecintaan seorang muslim terhadap negara? Mungkin Ustadz Khalid, silakan. Baik. Bagaimana pandangan Islam tentang kecintaan seorang muslim terhadap negara? Para pemirsa Wahda TV dimanapun Bapak Ibu berada, tadi sempat disinggung sedikit oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Lauma, bahwa kecintaan terhadap negara kita, ya, kecintaan terhadap negara kita ini adalah sesuatu yang sifatnya tabiat dari manusia, ya, merupakan sesuatu yang tabiat dari manusia. Dia tidak mungkin pisah dari manusia. Siapapun dia, maka dia pasti akan tetap mencintai negaranya. Dan itu terbukti ketika dia keluar negeri misalnya, ya, katakanlah dia sangat bercita-cita untuk pergi ke Eropa misalnya. Begitu dia tiba di Eropa, mungkin 1-2 pekan dia bahagia melihat situasi di sana. Tapi pekan yang ketiga dia sudah mulai rindu dengan kampung halamannya. Dia sudah mulai rindu dengan negaranya. Itu adalah tabiat dari manusia. Makanya dalam cinta terhadap negeri, para ulama kita membagi persoalan ini. Di antaranya misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Mereka mengatakan ada 2 persoalan dalam cinta terhadap dalam persoalan cinta ini, ya. Ada yang namanya al-mahabbah asy-syar'iyyah, kecintaan yang sifatnya syar'i, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada syariat agama Allah, cinta kepada kitabullah, Al-Qur'an dan seterusnya. Dan ada yang namanya al-mahabbah at-tabi'iyyah, kecintaan yang sifatnya tabiat manusia, ya. Di antaranya adalah cinta terhadap negerinya, ya, cinta terhadap negerinya. Kita orang Indonesia, otomatis kita mencintai Republik Indonesia. Apapun kekurangan yang ada pada Republik Indonesia, tetap kita mencintainya. Seperti yang beliau sampaikan tadi, ya. Pahit manisnya dalam mencintai itu tetap kita rasakan bersama. Apapun kekurangan yang ada di Republik Indonesia, apakah hutangnya mungkin yang masih terus bertambah dan seterusnya, tetap kita mencintai Republik Indonesia. Karena itu adalah tabiat. Allah Subhanahu wa taala berikan contoh di dalam Al-Qur'an. Bukti bahwa orang akan siap bahkan mempersembahkan nyawa dan hartanya karena kecintaannya terhadap negerinya. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Bani Israel misalnya, mereka siap untuk berperang. Kenapa mereka siap berperang? Mereka katakan, Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina." Kenapa kami tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sementara kami telah dikeluarkan dari negeri kami? Jadi alasan utama mereka adalah kami ingin berjuang di jalan Allah karena kami dikeluarkan dari negeri kami. Kecintaan mereka yang mendorong, kecintaan mereka terhadap negeri mereka, salah satu faktor yang mendorong mereka ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka kecintaan terhadap negeri Allah Subhanahu wa taala, negeri kita, ya ini adalah kecintaan yang sifatnya tabii. Ada satu hal yang sebenarnya yang lebih lebih cocok atau lebih bermanfaat, ya, atau lebih besar untuk kita tanyakan dan ingin kami jelaskan, bahwa bagaimana kecintaan yang sifatnya tabii ini bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kecintaan terhadap Republik Indonesia adalah kecintaan yang sifatnya tabiat manusia. Ya, hal yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa membawanya menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam Syarah Riyadhus Shalihin misalnya, ya, kata beliau, dan juga dalam Aqidah Wasatiyah beliau sempat singgung juga di antara makna kemerdekaan dan seterusnya. Beliau mengatakan segala bentuk cinta yang sifatnya tabiat manusia, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak keturunan, cinta kepada harta benda, bahkan cinta kepada negerinya masing-masing, segala bentuk cinta yang merupakan tabiat, kapan dia diniatkan dan dibawa kecintaan itu untuk syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah misalnya, atau untuk mengamalkan syariat Allah, ya, dibawa untuk cinta kepada Allah, maka dia akan berbuah pahala, ya. Bagaimana contohnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya negeri itu adalah negeri kaum muslimin, seperti kita negeri Indonesia, ya, ini bisa kita katakan juga adalah negeri kaum muslimin, karena alhamdulillah mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah berumat Islam, ya. Kita mencintai Republik Indonesia karena Republik Indonesia adalah milik kaum muslimin misalnya, maka itu menunjukkan itu akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seakan-akan kita mencintai republik ini karena orang Islam yang ada di dalamnya, dan mencintai orang Islam adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya, sehingga dengan ini insyaallah kita bisa mendapatkan pahala dalam cinta kita terhadap Republik Indonesia. Ya, wallahu taala alam. Ya, baik, semakin menarik dan pertanyaan juga semakin banjir ini. Baik, dari Pak Eko Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita mengibarkan bendera merah putih pada 17 besok termasuk merayakan hari ulang tahun Ustadz, tapi dengan niat mengenang perjuangan Indonesia pada kala itu? Mungkin Ustadz Yusuf kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam persoalan pengibaran bendera ini, ya, kita semua memahami bahwa tidak ada ta'abbudi di dalamnya, ya, artinya bentuk peribadatan atau ta'zim terhadap bendera tersebut. Tapi semua orang mengibarkan bendera itu adalah bentuk cintanya mereka terhadap negeri tersebut, ya. Sehingga ketika berbicara tentang cinta tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, ya, dan cinta terhadap negeri adalah tabii, ada hal yang alami dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana dimiliki Rasulullah SAW juga terhadap kota Mekah. Sehingga hal ini biarlah sesuatu yang boleh atau mubah adalah boleh, ya, selama insya Allah kita tidak, ya, mencampurkannya dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang munharif, ya, atau membesarkan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan, ya, bagian dari kesyukuran kita terhadap negeri yang sudah 75 tahun ini merdeka. Walaupun tentang merdeka itu sendiri, kita di dalam Islam memiliki terminologi bahwa tidak dikatakan kita bangsa yang merdeka selama 5 hal pokok yang menjadi al-hukukul khamsah atau daruriyatul khamsah, 5 pokok hak asasi manusia belum bisa merdeka di negeri ini, maka kita sebenarnya belum dikatakan merdeka, ya. Yang kelima hal tersebut merdeka secara agama, ya, artinya ada kebebasan kita menjalankan agama dan syariat di negeri ini, tidak ada pengekangan, tidak ada, ya, persekusi ataupun kriminalisasi. Kemerdekaan, ya, artinya berpikir, kemerdekaan akal, tidak dibatasi orang untuk berpikir, mengeluarkan ide dan seterusnya. Kemerdekaan memiliki harta, ya, bahwa rakyat ini tidak dibatasi di dalam mengakses, ya, apatah lagi mengalami monopoli dan seterusnya, yang saat ini
menjadi PR bagi kita. Baru kemerdekaan nyawa untuk hidup ya di negeri ini, yang insya Allah bisa dijelaskan oleh para ahli atau kita bisa melihat apa daruriyatul khamsah. Kalau selama itu belum merdeka, berarti kita memang ya secara zahirnya penjajah pergi, tapi kehidupan kita masih dalam. Namun saya dalam pertemuan ini memiliki sebuah risalah. Pembicaraan kita terhadap dasar negara telah final, telah selesai. Bahwa kita telah mendasarkan dasar negara itu di atas ya Pancasila yang telah kita bicarakan, dan Pancasila intinya adalah sila yang pertama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi debat kusir ataupun usulan meramu sila kelima ini menjadi 3 ataupun menjadi ya 1 sila. Tinggalkanlah perdebatan ideologis seperti ini, karena ini telah dibahas oleh para pendahulu kita, para ulama dan para nasionalis. Siapapun nanti yang diberi amanah untuk memimpin negeri ini hari ini dan yang akan datang, mereka memiliki tugas pokok yang merupakan sila yang kelima. Dan ini yang menjadi persoalan kita hari ini, yaitu membagikan semua keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan inilah yang dituntut, dan keadilan ini adalah wad'u syai' fi makani, meletakkan sesuatu di atas tempatnya. Bagaimana menjadikan seorang itu adil, yaitu orang yang jujur, dialah yang harus dipuji, ya, bukan dibalik, ya, iltibasul haq bil batil, ya, mencampur adukan kebatilan dengan yang hak. Dan ini adalah sesuatu yang mahal di Republik ini, ya, dan menjadi tugas bagi siapapun yang diberi amanah memiliki peran, walaupun hanya sekedar amanah tersebut barangkali kepala lingkungan, RT, RW, ya, ataupun kita sebagai kepala rumah tangga berusaha untuk menerjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa Wadah TV di mana saja Anda berada saat ini yang sementara menonton live streaming. Terus kebanjiran kita pertanyaan, insya Allah kita bisa selesaikan semua. Ya, ini dari Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kita melakukan banyak perlombaan dan mendapatkan hadiah bagi yang menang. Apakah ini tidak termasuk dalam taruhan? Ya, mungkin Ustadz Khalid bisa menjelaskan apakah ini taruhan atau tidak ini. Ya, silakan. Ada panjat pinang apa semua biasanya ini. Iya. Para pemirsa sekalian, yang pertama, perlombaan-perlombaan seperti ini hukumnya adalah sesuatu yang mubah, ya, boleh-boleh saja, tidak jadi masalah selama kita terus memperhatikan aturan-aturan syariat di dalamnya, ya, aturan-aturan syariat di dalamnya, ya, jangan sampai ada perlombaan joget dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian sudah keluar dari jalur syariat, dan ini yang sebenarnya harus kita ingatkan kepada masyarakat kita. Tidak perlu ada perlombaan-perlombaan seperti itu. Masih sangat banyak perlombaan-perlombaan yang juga menarik tawa masyarakat, ya, membuat kita bahagia, gembira, tertawa, dan tidak melanggar syariat. Ya, hari ini kan biasanya ada perlombaan misalnya lari kelereng, ya, kalau kita di Gorontalo lari kelereng, lari karung dan sebagainya. Ini perlombaan-perlombaan yang sifatnya mubah, tidak jadi masalah selama sekali lagi syariat tetap diperhatikan di dalamnya. Adapun apakah yang mendapatkan hadiah dikatakan ini sebagai bentuk taruhan atau tidak, maka yang perlu kita ketahui kaidahnya secara umum, para pemirsa sekalian, bahwa satu perlombaan jika dia dikenakan uang pendaftaran, ya, jika dia dikenakan uang pendaftaran, dan kemudian uang pendaftaran ini yang kemudian dijadikan sebagai hadiah, ya, uang pendaftaran ini yang kemudian dijadikan sebagai hadiah, kemudian orang-orang yang mendaftar seakan-akan mereka memperlombakan diri mereka, atau mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tadi yang notabene adalah kumpulan dari pendaftaran mereka. Nah, ini yang dilarang oleh para ulama kita. Itu yang dikatakan sebagai taruhan.
Tapi jika ada masyarakat, mereka mengumpulkan dana misalnya dari masyarakat, atau mereka sudah punya dana ya, atau pemerintah memberikan dana kepada mereka, kemudian dari dana tersebut mereka jadikan sebagai hadiah dari orang-orang yang menang dalam perlombaan tersebut, maka ini tidak menjadi masalah. Ya, ini bukan taruhan, ya, tidak menjadi masalah. Dengan catatan tadi, selalu memperhatikan perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat. Jangan sampai azan sudah dikumandangkan di masjid, tapi lari karungnya masih tetap berlanjut, ya. Dan orang-orang masih ribut di jalan dengan panjat pinangnya. Kemudian azan tidak di panjat pinang mereka mampu lakukan, ya, sampai mencoba berkali-kali, tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid tidak mampu. Ini yang berbahaya. Ya, Allah taala alam. Mungkin lebih memilih lomba-lomba di dalam perayaan itu kita pilih yang lebih mendekatkan kepada syariat. Artinya ya kalau seperti panjat pinang ini kan ini warisan Belanda untuk mempermalukan kita, juga yang lain-lain. Kemungkinan besar untuk nampak aurat. Iya, hal-hal lain seperti bola kaki dangdut atau goyang-goyang apa segala macam yang mungkin akan mendatangkan murka Allah. Itu yang kalau dibuat jadi lomba hafalan surat-surat. iya, itu mungkin ya seperti tidak ada sebenarnya pelarangan untuk gerajalan, tetapi ketika gerajalan terjadi itu maka tertumpuklah karbon monoksida di situ. Macet. Zaman Covid seperti ini. Iya, sangat tidak baik. Ya, mungkin ini teguran Allah ini. Sehingganya dikasih Covid dulu supaya istirahat dulu ini karbon monoksida. Ya, baik, kembali ya. Harusnya juga di antara pejabat ada lomba keadilan sosial. Iya, di seluruh rakyat. iya, daripada lomba-lomba yang tidak positif. Lomba ya, berbuat adil. Lomba berbuat adil. Iya, saya kira itu. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa Gorontalo itu lebih duluan memproklamirkan diri daripada Indonesia? 42 kita 23 Januari 42, Indonesia nanti 17 Agustus 45. Mungkin Pak dosen sendiri bisa jawab ini, ada bagaimana kira-kira? Ya, mungkin Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Antum sendiri barangkali. Kalau saya sebagai moderator, jadi sebagai penengah, sehingga mungkin Ustadz Yusuf mungkin yang bisa menjawab. Wallahu ta'ala alam, orang menyebut proklamasi kecil ya sebelum proklamasi besar di tahun 45, dan itulah uniknya Gorontalo, daerah yang bersendikan syara, ya, syara yang didudukkan di bawah kitabullah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tahu apa arti dari merdeka. Dan alhamdulillah qadarullah masyafa'al, di tanggal 23 Januari 1942 ya, bangsa ini, ya, bangsa Gorontalo ini dan rakyatnya ya tidak menerima terus di bawah penjajahan, dan mereka tidak sabar di dalam penjajahan tersebut, sehingga mereka proklamirkan ya bersama dengan Pak Nani ya, Zakaria Wartabone ya, untuk ya merdeka ya. Dan itu tepatnya di depan kantor pos ya, di lapangan Taruna sekarang itu ya. Dan ini merupakan kebanggaan juga bagi generasi atau pemuda-pemuda NOU dan UTI Gorontalo ya, bahwa negeri ini adalah milik kita semua kaum muslimin, maka berikan peran. Dan alhamdulillah putra-putri Gorontalo juga ya berusaha selama ini menerjemahkan hal tersebut ya, dengan peran misalnya dari Pak Habibie ya, presiden ya, berperan, dan banyak orang-orang yang alhamdulillah bersatu dengan semua masyarakat dari Indonesia ya di dalam mengisi kemerdekaan ini ya. Dari Pak dosen sendiri bagaimana kira-kira? Tafadhal. Walaupun moderator ini tidak mesti harus moderat. Jadi pada saat itu bangsa kita ini kan belum ada alat komunikasi yang lancar seperti sekarang, telepon dan lain sebagainya. Pada saat itu kan masih menggunakan komunikasi radio. Nah, pada saat itu beberapa daerah sebenarnya sudah persiapan merdeka, Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya. Kebetulan Gorontalo yang lebih dulu mempersiapkan itu, dan memang telah lebih dulu mengusir penjajah dari tanah Gorontalo. Walaupun pada setelah tahun 45 banyak penjajah-penjajah yang bukan penjajah juga, tetapi pemberontakan yang internal juga di tengah-tengah seperti Permesta dan lain sebagainya.
Saya kira itu karena kita di kota-kotakan pada saat itu, belum sampai dengan yang konsep NKRI, Negara Kesatuan. Namun semangat merdeka Ya, itu sudah yang mendahului dan ya memang- sudah mendahului. Masya Allah. Karena memang pemuda-pemuda di seluruh benua, di seluruh pulau itu, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya, itu belum ada persatuan semua. Sehingga nanti pada saat pasca Gorontalo sudah merdeka, disitulah tonggak sejarah. Kemudian tahun 45 sudah kita proklamirkan. Iya, iya. Ya. Kemudian ada lagi, ini pertanyaan juga menarik dari Reski. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ana pernah mendengar bahwa ada larangan penghormatan bendera merah putih pada saat upacara kemerdekaan ataupun upacara lainnya. Kira-kira bagaimana itu Ustadz? Mungkin Ustadz. Iya, baik. Para pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bendera ini adalah satu lambang sebenarnya ya, yang harus selalu, yang secara tabiat juga dari manusia mereka akan menghormati itu sebagai lambang negara ya, sebagai satu lambang negara. Kalau kita kembali sejenak ke masa-masa di mana Nabi SAW dan para sahabat itu berjuang, berperang, mereka juga punya panji, mereka juga punya bendera. Ya, mereka juga punya bendera yang kemudian mereka bawa dalam perang. Dan bendera ini selama dia berkibar, itu menjadi tanda semangat mereka untuk berjuang pada saat itu. Oleh sebab itu kita dapati dalam kisah-kisah para sahabat, ada di antara mereka yang diberikan bendera oleh Nabi SAW dan diperintahkan untuk tetap memegang bendera tersebut. Bahkan sampai ketika tangan mereka ditebas, langsung dipegang dengan tangan kirinya juga ditebas, langsung didekap di dadanya supaya apa? Supaya tidak jatuh bendera itu. Karena kalau dia jatuh juga akan berkurang semangat juang mereka, karena mereka melihat panji mereka, bendera mereka tidak berkibar lagi. Ya, ini juga ada dengan dalam bangsa kita, bahwa ketika kita melihat bendera merah putih kita itu berkibar, ini bukan sesuatu yang biasanya orang mengatakan, oh ini togut ya, memuliakan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai ke situ. Ya, tidak sampai ke situ. Kita tidak sedang memuliakan benda mati, tidak. Tapi kita sedang menghargai itu sebagai hasil perjuangan dari para ulama kita. Maka bagi kami pribadi, dan wallahu taala alam, bahwasanya menghormat kepada bendera itu sesuatu yang tidak jadi masalah, karena kita menghormat itu dalam bentuk ya ta'zim, dalam bentuk ta'zim di sini sebagai bentuk pemuliaan saja, penghormatan saja, ya, bahwasanya itu adalah hasil karya dari perjuangan dari ulama kita untuk membebaskan bangsa Indonesia ini dari penindasan para penjajah, bukan sebagai bentuk ta'zim peribadatan. Sama dengan, ya paling tidak sama dengan bagaimana ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada manusia ini tidak dibenarkan dalam syariat, tidak boleh. Tapi kenapa diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Bukan sebagai bentuk sujud kepada selain Allah, tapi sebagai bentuk memuliakan manusia, ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap manusia itu. Apalagi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ya. Jadi yang penting kita tidak mengkultuskan bendera itu. Artinya bukan kita sembah bendera itu. Selama dia niat kita masih lurus, takzim saja, maka tidak jadi persoalan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz? Masya Allah, penjelasan yang bagus tadi disampaikan oleh Ustadz Khalid. Dan memang tidak ada orang menyembah bendera, ya, semata-mata lahir dari hubbul, ya, kecintaan, ya, terhadap negeri dan apa yang telah simbol perjuangan pada saat itu adalah perebutan bendera. Dan dalam peperangan yang diperebutkan ataupun yang menjadi simbol itu adalah bendera. Bendera menang atau bendera kalah. Kita mengetahui adalah bendera menyerahkan bendera putih. Angkat bendera putih artinya sudah menyerah. Hatta orang yang tinju pun kalau buang handuk kan orang bilang sudah kalah, ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid tadi, itu Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang digelari dengan burung yang terbang, karena kedua tangannya putus.
di dalam mempertahankan ya bendera. Ya. Dan demikian strateginya bendera dalam peperangan. Perang Uhud para ulama menyebut sebagai perang bendera. Sebab anak-anak Abduddar ya 7 orang satu persatu tewas di tangan Khalid, di tangan Zubair, di tangan Hamzah ya, yang mereka semua adalah pemegang bendera Quraisy pada saat itu. Setiap kali bendera tegak runtuh dan seterusnya ya. Sehingga memang tidak kurang dari 11 bendera Quraisy terjerembab 11 kali atau 12 kali dalam perang Uhud itu ya, sebelum mereka kocar-kacir dikejar oleh kaum muslimin. Jadi tanda dari heroiknya kemenangan dari perang ditandai dengan bendera. Dan kita melihat bagaimana dalam sejarah perebutan bendera merah putih di Hotel Yamato dengan merobek biru, dan ya para pejuang pada saat itu mendirikan merah putih. Dan hari ini kita tinggal perasaan kebangsaan dan izah memiliki tanah air itu ditandai dengan bendera tadi. Jadi tidak ada sama sekali ta'abbud di dalamnya ya, baru kemudian kita mengaitkannya dengan peribadatan sehingga menyebut dia sebagai togut dan seterusnya ya. Wallahu taala alam. Karena Rasulullah SAW sendiri ya tidak memperlakukan bendera itu sesuatu yang disembah dan seterusnya. Dia ada, dan secara bahasa bendera ini alam. Alam itu artinya tanda. Ya, dan bendera pun itu dalam bahasa Indonesia kita mengartikan bahwa dia adalah tanda bangsa. Ya, tanda bangsa merdeka. Ya, wallahu taala alam. Baik, yang jelas seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak mengkultuskan benda itu, maka insya Allah tidak akan dapat melawan syariat. Ya, saya kira itu. Ini juga ada pertanyaan menarik, bagaimana hukumnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Ya. Mungkin kalau pertanyaan ini apakah hanya lagunya atau dengan musiknya? Mungkin ini yang menjadi. Iya. Ya, mungkin Ustadz Khalid dulu. Iya. Baik. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang beliau sampaikan bahwa seandainya hanya bait-bait lagunya saja Indonesia Raya, ini sesuatu yang tidak jadi masalah. Karena para ulama kita yang membolehkan nyanyian, mereka membolehkan bait-bait syair atau nyanyiannya selama tidak berisi ajakan dalam kemaksiatan, ya, berbau kemaksiatan dan sebagainya, tidak jadi masalah. Dan juga selama tidak diiringi dengan musik. Nah, ini yang jadi permasalahannya, karena musik itu menurut kesepakatan 4 mazhab dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musik diantaranya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadithi liyudilla an sabilillah." Ada di antara manusia yang menjadikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan para ahli tafsir di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, mereka sampai bersumpah dan mereka mengatakan yang dimaksudkan adalah al-aghani, nyanyian-nyanyian yang dibarengi dengan musik. Ya, apalagi datang hadis Nabi SAW, ya, yati aqwamun yastahilluna, mereka akan datang satu kaum yang akan menghalalkan. Kita perhatikan ucapan Nabi, yang akan menghalalkan, artinya haram sebelumnya. Mereka berusaha menghalalkannya. Ya, di antaranya adalah al-ma'azif, ya, alat musik, ya, alat-alat musik. Nah, kalau hanya sekedar nyanyian lagu Indonesia Rayanya, ini tidak menjadi masalah. Ya, semua negara punya lagu kemerdekaan mereka, ya, lagu kebangsaan mereka. Ya, Saudi Arabia juga punya lagu kebangsaan mereka. Tapi kalau kita nyanyikan tanpa dibarengi dengan musik, ya ini sesuatu yang insya Allah tidak menjadi masalah, bahkan mungkin lebih menambah rasa kemerdekaan kita, ya, lebih menambah rasa cinta kita kepada negeri kita. Ya, Allah taala alam. Jadi yang jelas dia kalau sudah diiringi musik itu berarti sudah melalaikan. Jadi sudah segala sesuatu yang melalaikan sudah pasti dia haram. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Cukup jelas ya. Iya. Lagu kebangsaan. Iya. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat dalam penggalian parit mereka bernyanyi.
ya melagu, tapi tidak ada iringan musik. Dan Nabi SAW ya menyemangati mereka ya, ketika mereka mengatakan la aisha illa mereka bernasyid ya dengan nasyid penyemangat menggali parit pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan la aisha illa aisyatal akhirah farhamil farhamil muhajira wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, sayangilah muhajirin dan ansar. Ya, itu bagian dari bait syair yang kalau dalam bahasa kita baku balas pantun. Ya. Dan Masya Allah banyak lagu-lagu perjuangan yang membuat para pejuang kita begitu bersemangat. Ya, rasa sayangnya itu ya, membuat orang hilang letih dan seterusnya. Ya. Dan agama ini Masya Allah adalah agama yang di waktu gembira membiarkan kita dalam kegembiraan. Di waktu sedih agama juga datang menghibur kita. Namun segala sesuatu tidak boleh berlebihan, ya tetap pada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita berlindung pada Allah taala dari hal-hal yang diharamkan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Saya kira jelas itu. Mungkin kalau gendang bisa ya. Gendang yang mungkin masih Jangan sungkan-sungkan kalau diminta berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Untuk bernyanyi. Iya. Ya. Bahkan tanda dari kita orang Indonesia kan hafal lagu Indonesia Raya. Ya, atau siapapun yang mau jadi orang Indonesia kan hafal lagu kebangsaannya. Wallahu a'lam. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan yang masuk di box kami saat ini, yaitu Afwan Ustadz izin bertanya, apakah kita boleh mengibarkan atau memasang bendera di depan rumah saat 17 Agustus? Ini sebenarnya sudah dijawab tadi ya, tapi mungkin butuh penjelasan yang sedikit supaya yang sudah terpasang apakah tetap dipasang atau diturunkan. Ya, silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr. Siapa ulil amr kita? Ya, jelas adalah pemerintah. Dalam hari ini kita tinggal di desa, kepala kelurahan. Dan dari kemarin di antara kepala kelurahan ataupun kepala desa mungkin ada pengumuman mereka untuk minta kita pasang bendera 17 Agustus besok. Ya, sebagai warga kita ikuti karena perintah tersebut tidak bertentangan dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, memasang bendera bukan ibadah. Ya, bukanlah ta'abud. Namun bagian dari ya keikutsertaan kita sebagai warga. Ya, warga masyarakat, warga negara, karena memang lagi musimnya, ya kita pasang bendera ini. Jadi bagian kalau kita ikhlas pada Allah Ta'ala, taat terhadap ulil amri, insya Allah bagian dari ulil amri. Ya. Namun sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, kita tidak ada niatan ta'abud atau ta'zim dan seterusnya. Jadi insya Allah besok ya pasang bendera kalau memang itu adalah perintah dari ya kelurahan atau RT ya, atau misalnya di lalu lintas minta kita untuk memasang bendera dan seterusnya. Ya, ini bagian dari tanda warga negara yang baik. Ya. Dan ini hal yang mubah sebagaimana di jalanan bapak-bapak lantas meminta kita untuk pakai helm. Jangan kita mengatakan ini tidak ada perintahnya dalam agama. Ataupun mungkin dalam hal ini kita membatasi mengikuti protokol. Ya, maka termasuk kita dalam hal ini seperti penanganan COVID dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Jadi silakan pasang bendera karena memang kalau ada anjurannya. Demikian juga dengan para siswa barangkali yang 17-an dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi silakan dipasang yang sudah pasang bendera saat ini, silakan tetap dipasang, tidak perlu diturunkan karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik, kira-kira bagaimana makna kemerdekaan ini untuk kita umat Islam atau juga mungkin seluruh bangsa Indonesia? Makna kemerdekaan ini kira-kira seperti apa? Silakan Ustaz. Baik, makna kemerdekaan dalam syariat kita, ditinjau dari syariat kita, sebenarnya sudah disinggung sedikit tadi oleh Ustadz Yusuf Lauma, bahwa kita
secara terbebas dari penjajahan kita sudah merdeka, ya. Tapi secara penyembahan kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kita dikatakan belum merdeka. Oleh sebab itu, ya, para pemirsa Wahda TV dimanapun Bapak Ibu berada, hakikat dari kemerdekaan dalam syariat agama kita adalah bagaimana kita menghambakan diri kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari kemerdekaan, ya. Untuk agama kita itu adalah hakikat dari kemerdekaan. Makanya sering kita mendengarkan orang mengatakan kemerdekaan yang hakiki itu bukan hanya sekedar merayakannya 17 Agustus, setiap 17 Agustus, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan 17 rakaat paling minimal dalam sehari semalam. Ya, bukan 17 Agustus saja, tapi 17 rakaat paling minimal dalam sehari semalam. Itu orang yang merdeka. Ya, 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 17 rakaat dalam sehari semalam. Itu paling minimal. Dia orang yang merdeka. Ada satu kisah yang sangat menarik, saya sebutkan secara singkat. Kisah bagaimana Rib'i bin Amir diutus pada saat perang Al-Qadisiyah, berjumpa dengan panglima perang yang akan mereka lawan ini, Rustum. Rib'i bin Amir seorang yang sangat kurus, ya, tidak seperti saya, tidak seperti Ustadz Yusuf Lauma juga, ya, orang yang sangat kurus. Tapi kemudian beliau yang diutus, dengan membawa keledainya, ya, keledainya yang juga, ya, kurus, tidak cocok digunakan untuk perang. Kemudian ada pedangnya yang beliau gantungkan, ya, di lehernya. Kemudian beliau masuk dengan tombaknya. Suasana majelis atau suasana tenda tempatnya Rustum ini sudah dihiasi dengan bantalnya dan sebagainya, dengan karpetnya dan sebagainya. Tapi Rib'i bin Amir dengan kemuliaan Islam yang beliau rasakan, beliau miliki, beliau datang justru dengan menusuk-nusukkan tombaknya ke karpet yang ada di ruangan mereka. Kemudian Rib'i datang menghadap kepada Rustum. Awalnya dihadang dulu, kemudian diizinkan masuk. Singkat ceritanya, para pemirsa sekalian, Rustum ini bertanya, "Kamu ini siapa? Kurus, ya, dengan keledai yang begitu, cuman membawa pedang, datang masuk seakan-akan sangat berani. Kamu ini siapa? Dan untuk apa kalian diutus memerangi kami?" Satu ucapan dari Rib'i bin Amir yang menunjukkan hakikat dari kemerdekaan itu apa? Rib'i bin Amir mengatakan bahwa nahnu qaumun ibta'atsana Allahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan terhadap manusia menuju kepada penghambaan Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini hakikat dari kemerdekaan. Kita keluarkan dan kita ajak manusia dari penghambaan terhadap dunia. Ada orang yang menjadi hamba dunia, ada orang yang menjadi hamba harta, ada orang yang menjadi hamba perempuan, ya, dan sebagainya. Kita keluarkan dan kita ajak mereka menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari kemerdekaan. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan dari sempitnya kehidupan dunia menuju kepada luasnya kehidupan dunia dan luasnya kehidupan akhirat. Itu hakikat dari kemerdekaan. Jadi jangan katakan kita telah merdeka kalau kita hanya mampu menyanyikan lagu kebangsaan negeri kita, tapi kita tidak mampu membaca Al-Quran, ya, tapi kita tidak mampu melaksanakan sholat. Kita masih terjajah dengan hawa nafsu kita, ya, kita masih terjajah dengan hawa nafsu kita, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, karunia yang luar biasa bagi kita di hari kemerdekaan ini, yaitu kita merdeka 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan, dan di hari Jumat lagi. Ini karunia yang sangat besar sekali bagi kita sekalian, sehingganya ini patut kita syukuri. Bagaimana kira-kira cara mensyukurinya, Ustaz, atas kemerdekaan karunia yang luar biasa di hari-hari istimewa Allah telah menghadiahkan kepada kita hari kemerdekaan ini. Kami persilakan, Ustaz.
Karena ketika kita ditanya bagaimana mensyukuri, syukur nikmat itu yang pertama adalah menyandarkan nikmat itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita. Dan itu telah dinyatakan oleh para founder negeri ini, mengatakan atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti takbir, ini adalah pengungkapan syukur bahwa memang semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Dan yang ketiga dari salah satu rukun dari bersyukur adalah menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat merdeka ini kita telah menyatakan syukur, alhamdulillah. Tinggal ada satu tugas, menjadikan nikmat merdeka ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pekerjaan rumah dari kaum muslimin atau pemimpin-pemimpin Islam, merupakan tanggung jawab bagi kita sekalian menjadikan nikmat sebagai bangsa merdeka ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amanah dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhid. Seorang profesor hukum, dan mungkin di negeri ini banyak yang kenal, ya, Profesor Hazairin, ya, yang mengajar di UI dulu, ya. Beliau pernah mengatakan makna dari Tuhan yang Maha Esa, sila pertama itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Tuhan yang menganugerahkan negeri ini. Pengakuan dari Tuhan yang Maha Esa itu juga mengakui sifat-sifat dari Tuhan itu. Ya, kalau bahasa kita Asmaul Husna, bahwa Tuhan memiliki sifat, dan di antara sifat yang paling utama itu dia adalah Ahad, satu-satunya yang disembah. Dan pengakuan terhadap sifat Tuhan yang Maha Esa itu adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam negeri ini, jangan kita kufur cuma mengatakan negara kita ini berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, namun kita memarjinalkan kedaulatan dan hak Tuhan yang harusnya juga, ya, berhak untuk mengatur negeri ini. Di mana hak-hak Tuhan itu hukum-hukum Tuhan yang juga harus tegas untuk diterapkan. Jangan jadikan hukum sebagai alat politik, yaitu hanya digunakan dia untuk menjerat dan seterusnya. Tidak. Dan kita meyakini hukum yang ada di negeri Indonesia ini, ya, diambil dari inspirasinya adalah konstitusi kita, dan konstitusi kita tidak ada pertentangannya dengan agama Islam, ya. Maka terapkan dan tegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya, ya. Alhamdulillah negeri ini mengakomodir dari 3 hukum Islam. Hukum Islam ini ahwalus syakhsiyah, yang berkenaan dengan pribadi. Alhamdulillah hukum ahwalus syakhsiyah diterapkan betul di negeri ini. Perceraian, warisan, ya, pernikahan, ya, pengadilan, bahkan ada pengadilan agama. Alhamdulillah. Hukum tentang muamalah diterapkan bagus juga di negeri ini. Alhamdulillah. Kita ada hukum ekonomi Islam, ya, bank-bank syariah dan seterusnya. Tinggal ada satu hukum yang belum barangkali, dan itu mungkin kadang-kala orang mau mempersoalkan, hukum pidana, jinayat Islam. Andaikan hukum jinayat Islam yang mencuri belum dipotong tangan, yang membunuh belum dikisas, bukankah mereka dipenjara hari ini juga bentuk takzir dalam Islam yang boleh juga dikatakan lebih baik kita salah menghukum orang, lebih baik kita salah membebaskan orang daripada salah menghukum orang. Jadi mudah-mudahan para terpidana yang hari ini belum dipotong tangan, belum dikisas, belum dipotong leher dan seterusnya, ya, bagian dari keadilan juga Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan terhadap negeri ini, ya, bahwa mereka juga telah menjalani hukuman takzir, ya, yang juga bagian dari syariat Islam ini. Nah, ini yang merupakan wasiat, dan malam hari ini memperingati hari kemerdekaan, ketika kita menghargai negeri ini, menghargai dasar dari negara ini Pancasila, dan Pancasila 5 sila itu, ya, sila yang pokoknya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita jadikan Tuhan sebagai landasan dari negeri ini, sehingga apapun ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan tidak boleh hidup di negeri ini, apalagi ajaran yang mengingkari Tuhan, ateis dan seterusnya, tidak berhak hidup di negeri ini, ya. Maka jadikan juga Tuhan berdaulat di negeri ini, yaitu hukum, ya,
yang hukum itu adalah ya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak menuduh bahwa hukum ini sudah hukum syariat, ya, tapi paling tidak hukum yang berlaku di negeri ini tidak ada yang sangat destruktif atau bertentangan dengan Islam, maka tegakkanlah ya hukum itu dengan seadil-adilnya, ya, dan kaum muslimin rebutlah ya peran untuk berperan di negeri ini sebagai pengabdianmu dan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, pemirsa Wadah TV di mana saja Anda berada saat ini, syukur alhamdulillah kita tidak terasa 1,5 jam sudah berada pada penghujung acara. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Wadah TV di mana saja Anda berada yang sementara menonton live streaming ini, dan kami pastikan bahwa Anda yang sementara stay di channel ini itu adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beratkan tangan Anda jika sekiranya Anda bukan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dakwah dari Wahdah TV kali ini. Closing statement dari dua ustadz ini kita akan dengarkan. Kita mulai dari Ustadz Khalid Walid. LC, kami persilahkan untuk closing statement. Ya, para pemirsa Wahdah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Ustadz Yusuf Lauma hafizahullah taala, dan moderator kita yang luar biasa ini Pak dosen ya, hafizahullah taala. Dari kami bahwa sekali lagi harus kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak pernah lepas dari perjuangan para ulama kita. Maka kita harus hargai perjuangan tersebut. Kita harus hargai dan kita teruskan perjuangan mereka dengan cara menjalankan apa yang telah mereka ajarkan kepada kita, menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka ajarkan kepada kita. Kemudian juga kemerdekaan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri, tadi sudah disebutkan, dan di antara bentuk syukur kita adalah dengan meyakini sepenuh hati bahwa ini pemberian dari Allah, dan juga di antara bentuk syukur yang paling hakiki adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk selalu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemerdekaan Republik Indonesia kita justru membuat kita jauh dari Allah, yang merasa sombong dengan kemerdekaan kita, dan kita melihat bangsa yang masih sementara dijajah, kita melihat mereka dengan sebelah mata kita ada di sana Palestina yang masih terus dijajah dengan Masjidil Aqsa mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan kita, dan tentunya kita terus mendoakan ya sebagian bangsa kita yang masih dengan ada penjajahan di mereka. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang serupa yang telah kita dapatkan diberikan kepada mereka, bahkan mungkin lebih. Ya, wallahu taala alam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, begitu pula Wahdah TV, dan tak lupa ya, terakhir tak lupa tempat yang kita sedang berada di dalamnya ya. Ini adalah Pondok Ikan Batu ya, tempat rumah makannya Ustadz kita juga, Ustadz Supardi Liu hafizahullahu taala. Wallahu taala alam. Silakan Ustadz closing statementnya. Sebagai anak bangsa, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan umur dari negeri ini yang menanjak ke 75. Saya selalu berdoa pada Allah, bila mana ada doa yang makbul, maka demi kebaikan bangsa ini, kesejahteraan terhadap penduduk ini, dan Allah Ta'ala menunjuki pemimpin-pemimpinnya ke hidayah dan taufik sehingga memimpin yang baik. Kita bergembira dengan datangnya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ini. Namun kegembiraan ini ada di tengah duka karena kita masih berhutang 7 triliun ya saat ini, yang kalau ditaksir saya dan pemirsa masing-masing kita tidak kurang dari beban 20 juta rupiah hutang kita terhadap Bank Dunia. Dan kita pun hari ini memasuki urutan ke-25 dari negara yang terbelenggu dengan COVID, yang jumlah penderitanya adalah yang terbanyak sesudah korban ataupun penderita Cina, ya, mengalahkan Cina. Kita ada di antara Cina dan India. Ini semua adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berlebih-lebihan, harus taubat kepada Allah. Kemerdekaan ini rahmat dari Allah, tapi kita kufur dan tidak ingat Allah, maka ya Allah berikan juga kita cobaan di mana kita harus bersabar. Maka marilah di hari
kemerdekaan ini banyak-banyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, memperbanyak taubat dan memperbaiki diri, generasi, keluarga dan masyarakat kita. Wallahu alam. Baik pemirsa Wadah TV di mana saja Anda berada, kita telah dengarkan bersama closing statement dari para ustadz kita pada malam hari ini. Dan insya Allah kita doakan bangsa ini cepat terbebas dari berbagai macam masalah yang kita hadapi saat ini. Dan juga insya Allah pemirsa, kami doakan dan kita doakan semua agar dimudahkan langkah-langkah kita dalam seluruh aktivitas kita, termasuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah besok kita akan merayakan bersama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Yang jelas bahwa peran ulama, peran umat Islam di bangsa ini cukup besar. Oleh karenanya tidak boleh meremehkan ulama dan tidak boleh menafikan ulama di bangsa ini, karena perannya sangat-sangat besar sekali untuk bangsa ini. Mari dengan semangat 17 Agustus kita tingkatkan 17 rakaat menuju terwujudnya 17 Ramadan. Insya Allah pertemuan kita kali ini beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.